Anime ini menceritakan kisah tentang seorang senior pembunuh terhebat di dunia. Dalam anime ini diceritakan bahwa seorang pria tersebut wafat dan dikirimkan ke sebuah tempat asing di mana seorang dewi berada. Di dunia tersebut, dewi ini menawarkan kesempatan kepada dirinya untuk berinkarnasikan dan hidup di dunia lain. Namun, dewi ini pun tidak memberikan kehidupan ini secara cuma-cuma. Pria tersebut diberikan sebuah misi untuk membunuh seorang pahlawan. Untuk itu, pria tersebut pun diberikan kesempatan untuk memilih satu skill atau sebuah kemampuan dalam masing-masing kelasnya. Dan setelah pemilihan skill selesai, akhirnya pria ini pun dikirimkan dan dilahirkan ke sebuah dunia isekai, yaitu dunia pedang dan sihir. Dalam dunia ini, ia terlahir sebagai seorang anak yang bernama Luke Tuathade. Anak ini terlahir di sebuah keluarga bangsawan yang bertugas sebagai tenaga medis dan senjata pembunuh rahasia milik kerajaan. Dengan garis keturunan seperti ini, si Luke pun merasa bahwa dirinya beruntung karena merasa keluarga ini sangat cocok dan tepat dengan tugas yang diberikan oleh si Dewi itu. Selang beberapa tahun kemudian, Luke pun akhirnya menerima mata mistik yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Tuathade tersebut. Dan berkat pelatihan yang diberikan oleh ayahnya, Luke pun kini telah tumbuh menjadi kuat dan dewasa. Tidak cukup sampai di situ, Luke pun meminta kepada ayahnya itu untuk mencarikan seorang guru sihir untuk mengajarinya tentang penggunaan mana dan teknik sihir. Selang beberapa saat, hari yang dinantikan oleh Luke pun akhirnya telah tiba. Sesuai dengan request dan permintaan dirinya, akhirnya seorang guru sihir dibutuhkan oleh Luke telah datang dan berkunjung di kediaman dirinya. Dan penyihir tersebut bernama dia Vicone. Di pelatihan perdana yang diberikan dia, Luke pun diarahkan untuk menguji tingkat energi sihir yang dimiliki olehnya. Dengan alat penguji yang bernama batu far, Luke pun mulai mengerahkan energi sihirnya. Namun berkat sihir kelas S yang dimiliki oleh Luke, yaitu regenerasi super cepat, batu far itu pun akhirnya terisi melebihi batas kapasitas yang bisa ditampung oleh batu itu. Dan karena hal itu, dia pun menyuruh Luke untuk melemparkan batu itu dan menghasilkan ledakan amat sangat dahsyat. Lalu orang tua Luke yang melihat ledakan itu bukannya marah, lantas mereka pun malah mengapresiasi kekuatan sihir yang dimiliki oleh Luke anaknya itu. Di hari berikutnya, elemen sihir Luke pun mulai diuji dan mendapatkan pelatihan tingkat lanjut dan diberikan oleh dia Vicone. Dalam pelatihan tersebut, mulai diajari untuk menciptakan berbagai material dari elemen-elemen sihir, contohnya membuat tembaga, besi, dan emas. Dengan cepat, perkembangan Luke pun meningkat secara drastis, hingga akhirnya dia pun mulai berinisiatif untuk menciptakan sebuah senjata pamungkas sama halnya seperti di zaman kehidupan Luke yang sebelumnya. Dirinya mulai menciptakan sebuah senjata dan sebuah meriam. Dan dengan satu tembakan, senjata seperti ini, Luke pun mampu dan berhasil menghancurkan sebuah pulau dalam sekejap mata saja. Hal itu pun mengesankan dia Vicone karena kekuatan yang dimiliki oleh Luke tersebut begitu kuat dan luar biasa. Merasa sudah tidak ada yang bisa diajari oleh dia Vicone lagi, dia pun akhirnya telah menuntaskan tugasnya sebagai guru sihir pribadi Luke Tuathade. Dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota asalnya kembali. Kemudian setelah Luke berhasil menuntaskan pelatihan yang diberikan oleh dia Vicone, akhirnya ayahnya Luke pun memutuskan dan mulai memberitahu fakta rahasia kepada Luke bahwa keluarga mereka memiliki misi khusus untuk membunuh para pengacau yang ditugaskan oleh kerajaan Alvan. Hari demi hari Luke pun habiskan untuk berlatih dan berlatih. Hingga pada suatu hari ia pun mendengar suara seorang gadis yang sedang berada di hutan. Melihat gadis ini sedang diserang oleh sekelumpulan serigala, akhirnya Luke pun memutuskan untuk menolong dan menyelamatkan gadis tersebut. Lalu setelah mengetahui bahwa gadis ini dibuang oleh keluarganya, Luke pun akhirnya memutuskan untuk merawat dan membesarkan gadis tersebut. Dengan syarat gadis itu harus tunduk dan patuh dengan jalan hidup dan segala perintah yang diberikan oleh Luke. Setelah beberapa waktu berlalu, berkat pelatihan dan bimbingan dari anak jenis yang bernama Luke Tuathade ini, akhirnya gadis tersebut atau yang bernama Tarta ini pun telah tumbuh menjadi kuat dan menjadi pelayan Luke yang baik. Di hari berikutnya, karena dirasa bahwa Luke telah layak, ayahnya pun mengatakan kepada Luke bahwa Luke akan menjalani 2 ujian terakhir dalam hidupnya itu. Dalam ujian pertamanya itu, Luke diharuskan untuk berhadapan dengan ayahnya secara langsung. One by one, 1 lawan 1 dalam pertarungan bunuh-membunuh. Pertarungan ini pun dimulai. Trik demi trik pun mereka keluarkan untuk saling membunuh. Singkat cerita, pertarungan berlangsung dengan sangat sengit. Dan hingga pada akhirnya, pertarungan berhasil dimenangkan oleh Luke. Dan ujian dari ayahnya pun telah sukses. Dan beberapa saat setelahnya, Luke pun akhirnya berangkat untuk menjalani sebuah bisnis atau ujian terakhir dari ayahnya itu.
Berkat koneksi orang dalam dari ayahnya itu, Luke pun kini bisa menyamar dan bermain peran sebagai salah satu bangsawan pedagang terkenal keluarga Balor dan dianggap sebagai anak angkat dari keluarga tersebut. Untuk menyembunyikan identitasnya itu, kini Luke diberikan sebuah nama samaran yaitu Ilik Balor. Untuk itu, ia pun mulai memanfaatkan bisnisnya tersebut untuk membasmi para bangsawan nakal yang mengkhianati kerajaan. Di hari berikutnya, Luke mulai berinisiatif untuk mengadopsi satu orang pengguna mana lainnya. Namun, proses pengadopsian ini tidak berjalan dengan mulus, dikarenakan pemilik panti asuhan ini merupakan pelaku perdagangan ilegal, yaitu perdagangan budak dan manusia. Untuk itu, Luke pun mulai menghajar satu persatu dari pemilik panti asuhan tersebut. Dan sejak saat itu, kini Maha hidup dan tinggal bersama dengan Luke yang sedang menyamar sebagai pedagang terkenal Ilik Balor. Selanjutnya, kepala keluarga dari keluarga bangsawan pedagang Balor mulai berinisiatif dan memberikan salah satu wilayah bisnisnya kepada si Luke. Dengan ide cemerlangnya itu, ia pun memutuskan untuk membangun toko kosmetik dan kecantikan. Dan dengan bisnis yang ingin dijalinnya ini pun, dia pun berpikir bahwa bisnis ini dapat terkenal dan berkembang dengan cepat. Hal ini semuanya dilakukan oleh Luke tidak lain agar dirinya dapat dengan lebih mudah menyelesaikan semua misi yang sedang dijalaninya itu. Yaitu tugas untuk memusnahkan para bangsawan nakal yang berulah dan berpotensi merusak kerajaan dari dalam. Dan dalam kurun waktu yang singkat, bisnis yang didirikan oleh Luke pun akhirnya mulai berkembang dengan cepat dan pesat. Sampai-sampai kepopulerannya pun mulai tersebar dan diketahui oleh seluruh penduduk di kerajaan tersebut. Untuk itu, ia pun mulai memanfaatkan bisnisnya tersebut untuk membasmi para bangsawan nakal yang berpotensi merusak serta mengkhianati kerajaan. Di hari selanjutnya, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Maha, dikatakan bahwa keluarga bangsawan tempat dia Vicone tinggal, yaitu Kerajaan Schwegel, akan terlibat dalam sebuah peperangan. Untuk itu, Luke pun memutuskan untuk berkunjung ke Kerajaan Schwegel dengan tujuan untuk menyelamatkan dia Vicone. Lalu kemudian, ketika Luke akan segera berangkat, Tate pun menawarkan bantuan kepada Silak agar dirinya bisa sampai dengan cepat ke kerajaan Schwegel. Dengan kekuatan sihir anginnya itu, mereka pun dapat melaju ke tempat tujuan mereka dengan sangat cepat. Namun ketika baru sampai separuh perjalanan, Tate pun kehabisan energi yang menyebabkan dirinya pun terpental. Untuk itu, kemudian Luke pun melanjutkan perjalanannya tanpa bantuan si Tate lagi. Meskipun begitu, si Luke dapat menghemat energinya sebanyak mungkin. Sesampainya di sana, Luke mulai mengintai dan mendapati bahwa di pihak lawan berjumlah 1.500 orang. Dan di pihak Vicone tidak lebih dari 200 prajurit. Untuk itu, Luke mulai berinisiatif untuk mengurangi jumlah lawan dan mengincar prajurit musuh pengguna mana atau para petinggi pihak lawan. Dengan sniper dan panah batu sihir ledakan miliknya, Luke mulai mengacaukan prajurit pihak lawan, sehingga para prajurit dia Vicone yang membaca situasi tersebut mulai mengambil kesempatan dan menyerang prajurit musuh dengan sigapnya. Lalu setelahnya, Luke mulai menyusup di antara para prajurit dan memasuki rumah dia Vicone. Sesampainya di dalam, dirinya berhasil bertemu dengan dia. Dirinya berencana untuk memalsukan kematian dia Vicone. Namun ketika dia sedang ingin mengumumkan bahwa dia akan bunuh diri sebagai akting, tiba-tiba Luke merasakan sebuah keberadaan kekuatan besar yang akan menyerang kerajaan tersebut. Untuk itu, Luke pun melemparkan sebuah serangan sihir untuk menghentikan tombak penghancur itu. Namun tombak itu tetap menembus serangan Luke dan menghancurkan setengah dari ruangan dia Vicone. Dengan sigap, Luke mengeluarkan sihir bombardir dan menembakkan ke sang pengguna tombak itu. Namun serangan Luke malah tidak mempan sama sekali terhadap sang pengguna tombak itu. Dan setelahnya, karena merasa tertarik dengan kekuatan Luke, pengguna tombak ini pun menantang duel kepada si Luke dan memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Setanta Magnus. Dalam duel ini, mereka berdua membuat sebuah perjanjian jika Luke memenangkan duel ini, maka pasukan mereka harus mundur. Dan melalui rencana yang telah dipikirkan oleh si Luke, dirinya menerbangkan sebuah senjata pamungkas ke atas langit. Si Luke mulai berdiskusi dengan pria tersebut. Maksud tujuan dari hal ini dilakukan oleh Luke tidak lain untuk mengulur-ngulur waktu agar senjatanya bisa turun tepat waktu. Dan kemudian ketika berbincang-bincang dan mulai bersiap untuk bertarung, tiba-tiba dan akhirnya senjata nuklir yang telah diluncurkan oleh Luke pun telah tiba. Dan membunuh pengguna tombak bencana ini musnah tanpa tersisa. Yang bahkan Luke yang terkena efek dari ledakan ini juga ikutan terpental dan sedikit mengalami luka-luka. Berkatnya peperangan ini pun berhasil dimenangkan oleh Luke Tuat Hade. Lalu setelahnya untuk memalsukan kematian Vicone, mereka pun membawa dia ke tempat si Luke dan menyamarkan identitas dirinya sebagai adik dari si Luke
yang baru. Dengan begini misi pun telah sukses dan peran pun berhasil dimenangkan. Oke, cukup sekian saja cerita anime kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and bye-bye.